Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan memberikan kesegaran bagi tubuh, bagi jiwa kami, dan memberikan pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai yang ke-25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 yang demikian. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau," lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Sebuah kisah yang mengagumkan, kisah Yesus yang meredakan angin di Danau Galilea. Penyeberangan yang tadinya begitu berbahaya seketika menjadi aman kembali. Angin yang mengamuk sekonyong-konyong tenang dan seketika danau itu menjadi teduh kembali. Kalau kita cermati di ayat 22 kita bisa mengetahui bahwa pelayaran ini terjadi atas prakarsa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Pelayaran ini bukan atas inisiatif para murid, tetapi atas perintah Tuhan Yesus, Tuhan yang meminta. Dengan demikian berlayarnya para murid ini sedang dalam melakukan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Mereka taat atas apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mungkin ada dari sebagian kita yang berpikir, kalau menjalankan perintah Tuhan, semestinya perjalanan berlangsung dengan mulus, tidak ada rintangan, lancar, tidak ada masalah. Bukankah kalau kita menjalankan perintah Tuhan, otomatis Tuhan akan menyertai kita? Bukankah Allah yang Maha Kuasa itu akan menyertai kita, meniadakan segala rintangan, istilahnya meratakan jalan yang bergelombang dan menimbun tanah yang berlubang, sehingga jalan yang kita lalui rata dan nyaman. Nah, kalau orang yang sedang melawan perintah Tuhan pasti berbeda, pasti akan menjumpai banyak masalah karena dia sedang melawan Allah yang Maha Kuasa. Itulah asumsi yang mungkin masih ada tertanam di benak beberapa orang Kristen. Berbicara soal perahu yang diserang badai, kita mendapati kisah serupa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ketika perahu yang ditumpangi Yunus disebutkan hampir terpukul hancur oleh badai besar dalam kitab Yunus pasalnya yang pertama. Waktu itu Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, kota yang begitu jahat di mata Tuhan. Karena mendengar kejahatan kota itulah Yunus melarikan diri dari Tuhan. Dia tidak naik ke kapal yang menuju ke Niniwe, tetapi dia naik kapal yang menuju ke Tarsis. Kita ketahui bersama bahwa kapal itu kemudian dihantam badai besar sampai seisi kapal nyaris celaka. Dan setelah seisi kapal tahu di dalam kapal mereka ada Yunus yang sedang desersi, katakanlah lari dari tugas. Ada Yunus yang sedang melarikan diri dari Tuhan. Mereka mencampakkan Yunus ke dalam laut. Karena mereka percaya Yunuslah biang kerok badai datang menghantam mereka. Karena Yunuslah mereka terkena imbas kemarahan Tuhan. Setelah mencampakkan Yunus ke dalam laut, laut pun berhenti mengamuk. Sedangkan Yunus ditelan ikan besar dan dia tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus yang melarikan diri dari Tuhan dihempas badai. Murid-murid yang mengikuti perintah Tuhan dihantam badai. Kita mungkin bertanya, apa artinya ini? Yunus yang sedang lari dari Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, mungkin kita maklum kalau dia dihempas badai. Tetapi para murid yang sedang menjalankan perintah Tuhan,
taat kepada Tuhan, perahu mereka pun dihantam badai. Apa artinya? Artinya adalah badai bisa mendatangi siapapun. Badai bisa menghantam siapapun. Kalau badai ini kita maknai sebagai permasalahan atau pergumulan hidup, maka badai bisa menghampiri orang berdosa, tetapi badai pun bisa menghampiri orang percaya. Badai bisa menghampiri orang-orang jahat, tetapi badai pun bisa menghampiri orang-orang benar. Badai bisa menghampiri orang-orang yang membenci Tuhan, tetapi badai pun bisa menghampiri orang-orang yang mengasihi Tuhan. Badai bisa menghampiri jemaat Tuhan, tetapi badai pun bisa menghampiri mereka yang setia melayani Tuhan. Ikut Yesus bukan berarti tidak akan menemui badai sama sekali. Inilah kesimpulan yang dapat kita tarik dari dua peristiwa tadi, ketika perahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan perahu Yunus sama-sama dihantam badai. Melakukan kehendak Tuhan, menjalankan misi Tuhan, pelayanan, bukan berarti lepas dari permasalahan-permasalahan. Justru ketika kita sedang melakukan kehendak Tuhan, sangat mungkin terjadi aneka ragam permasalahan, hambatan, dan kesulitan datang menghampiri. Oleh karena itu, pengajaran yang tepat bukanlah pengajaran yang mengatakan bahwa ikut Yesus pasti tenang. Ikut Yesus pasti tidak ada gelombang. Ikut Yesus pasti semua menjadi lancar, tidak ada kesulitan. Itu melenakan jemaat. Itu pengajaran yang meninabobokan jemaat. Itu pengajaran yang palsu. Gereja harus dipersiapkan untuk dengan sadar menerima segala risiko dan menjalani segala konsekuensi dari mengikuti Yesus. Kebenaran ini harus dinyatakan terhadap gereja. Fakta bahwa perahu Yesus beserta murid-muridnya dihempas badai di ayat 23 harus disampaikan. Jangan seketika langsung meloncat ke ayat 24 ketika angin ribut sudah diteduhkan. Kebenaran Alkitab tidak boleh ditutup-tutupi, dihilangkan, apalagi diputar-balikkan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bagaimana harus mengikut Dia, Tuhan tidak menawarkan janji-janji manis layaknya orang yang sedang berkampanye. Pilih aku, ikut aku, maka masyarakat akan sejahtera, akan aman, daya beli meningkat, fasilitas-fasilitas akan dibangun, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Namun apa yang Yesus katakan, pikul salibmu, sangkal dirimu, lalu ikutlah aku. Mana ada janji manis di situ? Tidak enak, iya. Tapi apa mau dikata? Kebenarannya memang seperti itu. Ikut Tuhan tentunya ikut seperti apa yang Dia mau. Bukan ikut Tuhan seperti yang aku mau. Permasalahan yang timbul memang kadang menakutkan. Sebagaimana yang dirasakan oleh para murid dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang kritis. Ketika perahu mereka mulai kemasukan air. Sebuah ketakutan yang wajar dan bisa dimengerti ketika berada dalam situasi yang berbahaya. Namun bersyukur dalam ketakutan mereka, para murid ini melakukan hal yang benar, yaitu mereka datang kepada Yesus. Mereka membangunkan Yesus. Mereka tidak melupakan bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ini tentu menegur kita, bahwa dalam ketakutan yang paling mencekam sekalipun, jangan sekali-sekali melupakan bahwa ada Tuhan bersama-sama kita. Datanglah kepada Tuhan ketika badai datang. Hampirilah Tuhan dan bukan yang lain. Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan kedamaian, Tuhan yang memberikan keteduhan menggantikan suasana kacau balau akibat badai. Perkataan Yesus, "Di manakah imanmu?" mengartikan bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki para murid-Nya tetap memiliki iman, tetap percaya sekalipun dalam situasi yang berbahaya. Badai semestinya tidak membuatmu meninggalkan Kristus, tetapi badai semestinya membuatmu semakin berpegang kepada Kristus. Satu lagi, keheranan dari para murid ketika angin ribut diredakan Tuhan Yesus yang disusul pertanyaan, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Ini memberikan pengenalan yang lebih dalam dari para murid tentang siapakah Yesus itu. Badai yang dahsyat yang mencekam mereka pada akhirnya membawa para murid semakin mengenal Yesus dengan sifat-sifat keilahiannya. Bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta, bahkan badai pun tunduk kepadanya. Kalau tidak ada badai datang, bisa jadi para murid tidak melihat mujizat yang dibuat Tuhan. Bisa jadi para murid tidak akan mengenal Yesus yang memiliki kuasa atas langit dan bumi. Demikian halnya dengan kita. Kalau kita tidak pernah sakit, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang menyembuhkan?
Kalau kita tidak pernah susah, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang memberikan penghiburan? Kalau kita tidak pernah merasa dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang menguatkan? Kalau kita tidak pernah dituduhkan hal-hal yang jahat, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang membela, menjadi pembela bagi kita? Bersyukur kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, di dalam badai sekalipun. Bahwa di dalam badai sekalipun, hendaklah kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Jangan hilang iman. Kita tidak dijanjikan badai tidak akan datang menerpa kita, namun kita bersyukur kita tidak menghadapi badai itu sendirian. Ada Tuhan yang menolong kita. Tetaplah setia mengikut Kristus, karena lebih baik berada di tengah pusaran badai yang mengamuk, tetapi bersama dengan Tuhan, daripada di dalam situasi yang aman, tetapi sendirian atau di luar Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas firman yang menghibur kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang dapat meredakan badai, dan kami mengimani bahwa Allah pun sanggup meredakan segala permasalahan pergumulan badai hidup di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendirian, kami ada bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.